Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Channel. In this occasion, Miss want to explain about constants, variables, populations, and sample in the research. Jadi di kesempatan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang konstanta, variabel, populasi, dan juga sampel di dalam penelitian yang merupakan bagian dari proposal penelitian dan juga skripsi. Let's check this video out. So now we'll learn about constants, variable, population, and sample of the research that usually type in chapter 3 of the research. Ini biasanya konstanta, variabel, populasi, dan sampel ini dimuat di bab 3 atau chapter 3 dari penelitian. Baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif. First, let's learn about constant and variable. Constant in research is the characteristic of research subjects that are not diverse or varied. On the other hand, variable in research can be understood as characteristic in that exist in the thing being studied that are diverse or varied. Jadi konstan itu adalah kebalikan dari variabel. Konstan di sini di dalam penelitian itu adalah karakteristik dari subjek penelitian atau judul penelitian kita yang tidak beragam, diverse or varied. Nah, variabel di dalam penelitian dapat dipahami sebagai karakteristik yang akan diteliti yang dia tuh beragam. Nah, contoh penelitiannya di sini adalah the effectiveness of mind power in music and personality on student writing ability in essay writing class at the Department of English Language and Literature. Jadi di sini kalau kita muat itu ada beberapa variabel atau konstan. Yang pertama adalah mind power in music, kemudian ada personality, ya, kemudian ada students writing ability. Nah, konstan di sini, misalnya personality dia termasuk konstanta. Kenapa dia konstanta? Karena kalau misalnya yang diteliti hanya personality secara umum, berarti dia konstan. Dia tidak beragam. Tapi ketika di dalam penelitian ini, dalam penelitian Miss ini, Miss meneliti tentang adanya introvert. Ada dua tipe personalities, ada introvert dan extrovert, baru dia dinamakan variabel. Variabel itu artinya dia beragam. Ada dua. Begitu pula dengan mind powering music. Ketika mind powering musiknya hanya secara general atau satu saja jenis mind powering musiknya, dia berarti konstanta. Nah, sedangkan kalau misalnya Miss memberikan treatmentnya menggunakan banyak jenis mind powering music. Mind powering music ini ada banyak itu jenisnya. Nah, itu berarti dia termasuk variabel. Kemudian di students writing ability ini sebenarnya dia termasuk konstan, gitu ya. Kalau dia hanya kemampuannya secara umum, tapi ketika dia yang dinilainya adalah ada tinggi rendahnya, gitu, ada yang high, ada yang middle, ada yang low, berarti dia juga termasuk variabel. Jadi bukan konstanta ketika dia udah beragam. Jadi, konstanta itu ketika dia hanya satu saja yang diteliti, tidak beragam. Sementara kalau variabel artinya ada beberapa variasi di dalam subjek penelitian. And then the second, let's learn about populations and sample. Population
is the entire research object consisting of humans, objects, animals, plants, and systems that score or even as data sources that have certain characteristics in a study. And then sample is a part of the population that is the object of research, which can be considered to represent the condition or circumstance of the population. Nah, populasi itu merupakan keseluruhan data penelitian atau objek penelitian, the entire research object, yang terdiri dari bisa jadi manusia, kemudian juga benda-benda gitu ya, bisa hewan, atau ada tumbuhan, dan juga gejala-gejala lainnya, kemudian juga skor atau nilai ujian gitu. Atau juga data, sumber-sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam sebuah penelitian, itu populasi. Jadi semuanya bisa diteliti di dalam sebuah penelitian, itu adalah population. Nah, sampel adalah bagian dari part of population, bagian dari populasi, di mana objek dari penelitian gitu ya, yang dapat atau yang memiliki karakter yang sama dengan populasi gitu. Jadi sampel ini adalah bagian dari populasi yang memiliki karakter sama dengan populasinya. Jadi karena dalam penelitian itu ada keterbatasan, kita tidak mungkin meneliti semua orang gitu ya. Kalau lihat di sini digambarin ada banyak sekali populasinya, termasuk ini populasinya. Nah, kita tidak mungkin meneliti semua orang ini. Nah, contohnya di sini penelitian MIS tentang the effectiveness of mind power music and personality and student writing ability in essay writing class gitu ya, essay writing class di sini. Department of English Language and Literature. Jadi essay writing class yang bisa ambil adalah essay writing class di prodi sastra Inggris. Nah, populasinya mana? Populasinya adalah semua siswa, all students who take essay writing class gitu ya. Ada contohnya 6 classes gitu, mungkin ada 6 kelas gitu ya yang mengambil essay writing ini. Nah, kemudian sampelnya yang membutuhkan hanya 2 saja yang bisa mewakili, karena jenis penelitian MIS adalah eksperimen, jadi cukup 2 sebagai kelas kontrol dan juga kelas eksperimen gitu ya. Jadi students in NK2, kelas NK2 dan NK5 hanya cukup 2 kelas saja. Jadi gitu. Dan hasilnya nanti bisa digeneralisasikan untuk semua siswa yang mengambil kelas essay writing.
According to Gay, Mills, and Iresian 2012, there are two kind of sampling technique. That are probability or random sampling, and then non-random or probability sampling. Jadi menurut Gay, Mills, dan Iresian tahun 2012 dalam bukunya Educational Research, ada dua jenis pengambilan sampel. Yang pertama adalah probability atau random sampling, kemudian yang kedua adalah non-random atau probability sampling. Nah, probability sampling ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada simple random sampling, proportionate stratified random sampling, cluster sampling, and then systematic sampling. Dan non-random atau probability sampling juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu companion sampling, purposive sampling, and then quota sampling. Let's learn it one by one. We come to probability sampling first. First type in probability sampling is simple random sampling. Simple random sampling is the process of selecting a sample in such a way that all individuals in the defined population have an equal and independent chance of selection for the sample. Jadi dalam simple random sampling itu semua populasi atau semua individu itu bisa menjadi sampel gitu, selama dia adalah homogen, sama gitu. Nah, dalam penelitian tadi yang judulnya The Effectiveness of Mind-Powering Music and Personality of Student Writing Ability ini di Departemen Bahasa dan Sastra Inggris ya, berarti mahasiswa Departemen Bahasa Inggris dan terkhususnya adalah siswa di Prodi Sastra Inggris gitu ya. Nah, dalam pengambilan sampelnya itu menggunakan simple random sampling. Jadi, 2 kelas dipilih secara acak dari 5 kelas essay writing yang ada di Departemen Bahasa dan Sastra Inggris. Nah, dari hasil pemilihan sampel secara acak ini terpilihlah kelas NK2 dan NK5 sebagai sampel. Kemudian dari 2 sampel terpilih ini secara acak lagi ditentukan 1 kelas sebagai eksperimen kelas, kalau dalam penelitiannya adalah penelitian eksperimen. 1 kelas ditentukan sebagai kelas eksperimen dan kemudian kelas yang lainnya merupakan kelas kontrol. Nah, dari pemilihan secara random tadi dan menggunakan lottery juga ini untuk menentukan dia yang mana menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, maka terpilihlah NK2 sebagai experimental class, kemudian NK5 as the control class. Jadi begitu dalam simple random sampling ini. Nah, kalau kita lihat gambar juga di sini ya, populasinya ada 12. Ada 12 orang atau 12 nomor di sini. Kemudian dari sampel ini tadi cuma 3 saja. Nah, ini diartikan di dalam populasi ini mereka sama gitu ya, dia punya kesempatan yang sama. Cuman kita hanya membutuhkan, kalau misalnya eksperimen kan dengan posisi eksperimen yang membutuhkan 2 kelas, jadi pilihlah 2 kelas saja. Begitu. Nah, kalau di sini mungkin populasinya kelas yang mau dipilih ada 3, ya boleh ada 3 kelas yang mewakili dari populasi tadi. Itu dia simple random sampling. The second type in probability or random sampling is proportionate stratified sampling. Proportionate stratified sampling is the process of selecting a sample in such a way that identifies subgroups in the population are represented in the sample in the same proportion in which they exist in the populations. Nah, untuk yang kedua dari probability atau random sampling itu adalah proportionate stratified sampling. Kalau kita proportionate artinya dia proporsional ya. Nah, proportionate stratified sampling ini disebut juga dengan sampel yang bertingkat proporsional, di mana pemilihan sampelnya sedemikian rupa sehingga subkelompok yang diidentifikasi dalam populasi ini terwakili dalam sampel dengan proporsi yang sama,
gitu ya, the same proportion dengan subkelompok yang ada di populasi. Misalnya contohnya adalah research on the impact of using animation media on the students' writing ability of grade 11, Madrasah Aliyah Negeri Padang. The proportional stratified random sampling technique was used to obtain a representative sample by looking at the populations of class. So the researcher took samples from classes 11 IPA, 11 IPS, and 11 religions, and from each class a representative was taken as a sample. Di contohnya misalnya penelitiannya tentang pengaruh penggunaan media animasi di sini ya terhadap siswa kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri Padang. Nah, proporsional stratified sampling ini digunakan untuk tujuan sampelnya mewakili. Kalau misalnya kelas 11, berarti semua kelas 11 merupakan populasi kan? Nah, di sekolah ini sedangkan ada 3 jurusan, misalnya ada 11 IPA, 11 IPS, dan 11 agama gitu. Nah, nanti dari misalnya kelas IPA ada 3, IPS ada 3 kelas, kemudian 11 religion ini ada, atau 11 agama ini ada 2 kelas. Nah, dia milih 1 kelas, itu 11 IPA, 11 IPS, dan 11 agama. Nah, yang merupakan perwakilan gitu ya, diambil sebagai sampel. Jadi proportional stratified sampling itu ketika kelompoknya atau kelompok partisipannya itu heterogen. Nah, beda sama simple random sampling. Kalau simple dia kelompoknya harus homogen, sama kalau di stratified proportionate stratified sampling ini dia kelompoknya atau populationnya heterogen, makanya dipilihlah itu ya beberapa kelompok untuk mewakili kelompok yang besar tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, stratified sampling ini ada 4 kelompok gitu ya, berbeda-beda 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk kelompok yang pertama dipilihlah yang ini sebagai sampel. Kemudian yang kedua, kelompok kedua dipilihlah si ini yang sebagai sampelnya, yang ketiga si ini, dan yang keempat sini. Jadi setiap kelompok itu berkemungkinan diambil untuk mewakili. Jadi ada 4 orang ya untuk mewakili population sebagai sampel. Dan hasil dari 4 orang ini bisa nanti dijelaskan untuk semua kelompok di sini. Itu dia proportionate stratified sampling. Cluster sampling gitu ya. Cluster sampling or cluster random sampling is a type of sampling technique where a researcher divides the population into several separate groups called clusters. This technique is often used in situations where the population is too large or geographically dispersed, making it impossible or inefficient to survey all members of the population. Now, an example, an evaluation of the health level of high school students will involve all high schools in Indonesia. We know that there are 33 provinces in Indonesia, so it can be divided into 33 clusters or group. Now, for example, 7 clusters maybe are taken, then 7 provinces from 33 provinces are randomly selected. All the high school from the 7 provinces constitute the sample. Nah, jadi kalau cluster random sampling ini biasanya digunakan apabila populasinya besar. Nah, teknik sampling ini seorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok atau juga cluster namanya. Teknik ini sering digunakan dalam situasi di mana populasinya ini besar gitu ya. Secara geografisnya tersebar, itu misalnya populasinya adalah seluruh Indonesia gitu. Nah nanti sehingga tidak mungkin untuk atau tidak efisiensi untuk melakukan survei terhadap seluruh anggota populasi gitu. Nah, jadi misalnya contohnya penelitiannya nanti populasinya adalah melibatkan semua atau seluruh SMA gitu ya, all high school in Indonesia.
Nah, kan di Indonesia ini ada 33 provinsi, gitu ya. Ada banyak sekali SMA-nya. Nah, nanti diambil saja sampelnya dari 33, mungkin 7 saja, 7 provinsi saja yang menjadi sampel. Nah, tapi semua sekolah SMA yang di 7 provinsi ini dijadikan sampel yang mewakili di populasi yang 33 ini. Itu namanya cluster sampling. Dikelompokkan dulu, kemudian baru dijadikan sampel. Ini biasanya untuk the large or geographically dispersed populations. The last type of probability or random sampling is systematic sampling. Systematic sampling technique is a sampling technique that uses serial numbers from the populations, either based on number determined by the researcher himself or certain identity numbers based in a uniform order or other systematic consideration. An example, by taking a sample from a population of 125 students, the students are ranked from 1 to 125 based on absenteeism. Researchers can determine which samples to take based on even numbers. For example, 2, 4, 6, and 8, and so on, or odd numbers like 1, 2, 3, and so on. Or they can also take multiples of 2, 4, 8, 16, or 32, and so on. Jadi jenis yang terakhir gitu dari probability atau random sampling itu adalah systematic sampling. Nah, systematic sampling ini adalah teknik sampling yang sistematis yang menggunakan nomor urut populasi ya. Jadi ada nomor urut populasinya, serial numbers of populations, baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, misalnya ruang dengan urutan seragam atau pertimbangan sistematis lainnya gitu. Systematic consideration. Dan seperti ini, sistematis itu seperti ini, ada penomorannya. Misalkan populasinya gitu, misalkan meneliti populasi dengan 125 mahasiswa. Ini ada 125 mahasiswa misalnya di Departemen Bahasa Inggris. Kemudian misalkan beri mereka rank gitu ya, tingkatannya dari 1 sampai 125. Berdasarkan mungkin dari absensinya misalnya seperti itu, dari urutan nomor berdasarkan urutan absen gitu yang ada di portal. Nah, kemudian misalkan tentukan dulu sampel yang akan dijadikan penelitian, itu tidak mungkin 125 orang di semuanya gitu. Jadi bisa tentukan aja buat nomor urutnya, mungkin misalkan pilih yang nomornya genap gitu, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, yang genap itu yang menjadi sampel. Atau bisa juga nanti nomor yang 1, 2, 3 yang dijadikan sampel ya, sampai nanti 125 gitu, nomor ganjil sesuai dengan nomor ganjil, nomor absennya ganjil. Atau boleh juga nanti perkalian dari 2, 4, 8, 16 kemudian 32 gitu ya, yang dijadikan sampel. Jadi sistematik sampling itu seperti itu, dia terpilih secara sistematis gitu dengan menggunakan nomor. Nah, kalau kita lihat di sini ya, systematic sampling ini ada populationnya, ada 10 orang. Dia ada dipilih adalah nomor genap saja, misalnya 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi 5 orang ini yang mewakili 10 orang ini ada 10 orang sebagai populationnya, dan 5 orang yang dijadikan sampelnya gitu. Now let's learn about non-probability sampling. Non-probability sampling is divided into 3 that are companion sampling, dan purposive sampling, and last quota sampling. Companion sampling.
Companion sampling is sampling based on the availability of elements and the ease of obtaining them. Samples were taken or chosen because they were available at the right place and time. Jadi bentuk yang pertama dari non-probability sampling itu adalah companion sampling. Companion sampling adalah pengambilan sampel yang berdasarkan dari pada ketersediaan gitu ya, availability elemen dan kemudahan, the ease of obtaining, kemudahan untuk mendapatkannya gitu. Nah, sampel companions ini bisa juga sampel ini dipilih dikarenakan sampel tersebut ada pada waktu dan tempat yang tepat gitu, right place and time. Atau juga companion sampling ini disebut juga dengan availability sampling gitu. Jadi sampelnya ditentukan berdasarkan yang ada saja gitu. Nah, contoh dari companion sampling, penelitian companion sampling ini adalah yang pertama itu misalnya di sini, student often share questionnaire with known college friends. Jadi biasanya kalau misalnya mahasiswa mau membagikan survei atau questionnaire terhadap penelitiannya, mereka biasanya memberikan kepada teman kuliah yang udah diketahui gitu, dengan college friends. Jadi berdasarkan dari yang ada saja gitu, tidak perlu susah mencarinya, itu dia companion sampling. Kemudian juga ini ada contoh yang kedua, the lecturer distributes questionnaires to his student or student in other class taught by fellow lecturers he knows. Nah, jadi dosen misalnya mengedarkan kuesionernya kepada para mahasiswanya atau mahasiswa di kelas-kelas lain yang diampu oleh rekan dosen yang dikenalnya. Gitu. Misalnya ada penelitian yang nanti melibatkan instrumennya kuesioner, Miss minta tolong kepada teman Miss sesama dosen untuk menyebarkan kepada mahasiswanya. Jadi itu companion sampling. Kemudian purposive sampling. Purposive sampling is a non-randomly selected and usually smaller subset of a population that is intended to be logically representative. This can be done by understanding the population background by selecting samples that reflect these variations. Researchers use sampling when they want to assess a specific subset of people, where all survey participants are selected to fit a specific profile. Nah, purposive sampling ini adalah dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan pemilihan sampel dengan sengaja. Nah, purposive sampling itu merupakan subset populasi yang dipilih secara tidak acak gitu. Nah, biasanya sudah ditentu lebih kecil dan biasanya memang mewakilinya secara logis. Itu ada kriterianya yang dijadikan sampel. Hal ini dilakukan dengan memahami latar belakang populasi dengan memilih sampel yang menggambarkan variasi tersebut. Nah, biasanya peneliti menggunakan sampling ini ketika mereka ingin mengakses subset tertentu dari orang-orang, di mana semua peserta survei dipilih untuk menyesuaikan profil tertentu. Nah, contohnya di sini ada misalkan gitu ya, suppose a researcher wants to collect feedback from students about pedagogical methods at their school. Researchers will select the practice students who can provide relevant information for systematic investigation. Nah, jadi misalnya anggaplah ada penelitian tentang
umpan balik siswa tentang metode pedagogis yang digunakan di sekolah, ya, pendidikan methods di sekolah gitu, terhadap guru mereka, misalnya seperti. Nah, peneliti akan memilih siswa yang paling cerdas gitu ya, the brightest students. Kenapa dipilih siswa yang paling cerdas? Supaya nanti akan memberikan informasi yang relevan gitu untuk pendidikan sistematis. Itu purposive sampling. Jadi dari population tadi, misalnya satu sekolah itu adalah populasinya, tapi yang diberikan sampling adalah siswa yang pintar saja. Kenapa? Supaya memberikan informasi yang sistematis. Nah, itu dia purposive sampling. Kalau kita lihat ini di sini gambarnya ya, ada 3 orang ini. Misalnya mahasiswa yang mau dijadikan sampel atau siswa yang dijadikan sampel. Nah, terlihat sih yang nomor 2 ini yang lebih pintar seperti itu. Nah, supaya nanti dia dapat memberikan informasi yang baik, maka dipilihlah yang nomor 2 ini, siswa yang nomor 2 ini. Jadi purposive sampling itu seperti itu, memilih dengan sengaja supaya memenuhi kriteria dari penelitian dan memberikan nanti data yang baik dan benar. And then the last kind of probability or non-probability sampling is quota sampling. Quota sampling is the sampling technique by setting a certain number as a target that must be met in taking samples from a population, especially one that is infinite or unclear. Then using this number as a benchmark, the researcher takes sample randomly as long as they meet the requirement as a sample from that population. Jadi yang terakhir jenis non-probability sampling yang terakhir itu adalah quota sampling. Dari namanya aja kita tahu ya, kalau quota artinya dia terbatas. Nah, quota sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi. Nah, especially di sini ada especially one, khususnya untuk sampel yang tidak terhingga atau juga sampelnya tidak jelas gitu ya, partisipannya. Nah, kemudian dengan patokan jumlah tertentu, nanti pengambilan sampelnya secara sembarang saja, asalkan memenuhi populasi. Jadi tidak ada ciri-ciri khusus ya, seperti dari purposive sampling tadi. Misalnya di sini contohnya ya, the population taken in research in all ABSUNP class of 2022 totaling 18 active students. The sample used this research was UNP English Language Education student class of 2020 and only 20 students. The sample used is a total sample or quota sampling from student in that environment based on predetermined number. Nah, jadi misalnya ada contohnya penelitian yang populasinya adalah seluruh mahasiswa EBS gitu ya, angkatan 2022. Andaikanlah ada 80 mahasiswa yang aktif gitu ya, akan dipilih jadi populasi dari penelitian. Nah, kemudian sampel yang digunakan adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris saja gitu, yang jurusan bahasa Inggris tahun 2002 yaitu 20 mahasiswa. Jadi tidak ada kriteria khusus, sama dia udah memenuhi kuotanya dari 80 dia saja 20. Nah, sampel yang digunakan ini termasuk sampel total atau kuota sampling yang berada di lingkungan tersebut gitu. Dan jumlahnya telah ditentukan tapi tidak ada ciri-ciri khusus. Penting dia udah mewakili dari 80 ya udah gitu. Ya. Kita lihat juga gambar di sini ada adult males, adult females, kemudian ada children di sini. Nah, mereka sini tidak ada ciri-ciri khusus untuk dijadikan dijadikan sampel gitu. Di sini ada adult semuanya. Ada 11 orang gitu. Kemudian di adult females-nya ada 10 orang. Kemudian children-nya ada 9 orang. Nah, dari ini mungkin kita mau meneliti, kita ambil saja ada female-nya 3 orang, tapi tidak ada ciri khusus. Yang penting dia udah mewakili dari adult males ya udah. Dan 3 orang dari adult females dan 3 orang juga dari children. Jadi seperti itu kuota sampling. Yang penting sudah memenuhi kuota,
ya sudah, mereka diambil sebagai sampel. Okay, this is the end of the explanation about constant, variables, population, and sample. I hope you can understand explanation and then give your own conclusion about this material, and comment on the session of this video if you have any questions or additional material about this material. Thank you so much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.